Smart FM presents Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Smart listeners, bicara tentang vaksinasi, pasti kita semua sudah familiar ya, apalagi dengan datangnya si pandemi COVID-19, kita rasanya sudah berulang-ulang nih mendapatkan vaksin. Terlebih sekarang juga pemerintah menganjurkan untuk kita mendapatkan vaksinasi booster yang kedua. Nah, bicara tentang vaksinasi, small listeners, kita kan tahu ya bahwa fungsi dari vaksinasi itu buat tubuh kita jadi lebih kebal, fisik kita jadi lebih kebal. Tapi gimana dengan mental emosional kita? Nah, karena emosional kita cukup ups and down gitu ya, banyak faktor yang bisa membuat itu meledak-ledak dan juga mungkin kacau gitu, kita juga akan belajar ternyata ada juga loh vaksin EQ. Dan pada pagi hari ini, di hari Kamis, kami, Audrey Juara dan juga Pak Anthony, akan kembali menginspirasi Anda dengan insight dalam Smart Emotion. Kita sapa dulu Pak Anthony. Selamat pagi, salam antusias Pak Anthony. Hai Mbak Audrey dan juga smart listener dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang banget seperti biasa. Kamis pagi, Kamis cerdas emosi. Wah, salam antusias buat seluruh Indonesia para pendengar kita ya Mbak Audrey ya. Ya, gimana kabarnya Mbak Audrey? Sehat-sehat Pak Antoni, gimana aktivitas semakin padat, kesehatan aman ya tapi? Aman, iya benar. Di awal-awal tahun seperti biasa banyak perusahaan kick off. Ya kita bersyukur. Kelihatannya semoga ini menjadi tanda-tanda baik untuk tahun 2023 ya Mbak Audrey ya, juga untuk para profesional, para eksekutif. Semoga kita mendoakan tahun 2023 ini segalanya lancar dan bisa recovery dengan cepat. Yes, itu yang kita harapkan bersama gitu ya. Terlebih juga kan karena pemerintah juga kita tahu ya, Pak Antoni gencar banget untuk menyuarakan vaksin, yuk vaksin, semua masyarakat vaksin gitu ya. Yes. Dan terlihat gitu ya, sekarang pandemi COVID-19 ini sudah dikatakan sedikit surut ya di Indonesia. Betul. Dan juga dampaknya sudah kita rasakan. Bicara tentang vaksin, Pak Antoni, topik kita pada pagi hari ini vaksin EQ. Nah, kenapa nih kita harus stay tune gitu ya sampai dengan jam 8 pagi dengerin vaksin EQ. Yang kita tahu kan mungkin vaksin polio, vaksin campak, vaksin apa lagi tuh? Waktu kita kecil banyak, atau vaksin COVID-19. Vaksin EQ ini vaksin apa sih sebenarnya Pak Antoni? Mungkin boleh di-share tuh. Iya, karena kalau kita bicara tentang vaksin itu kan bicara tentang kekebalan. Jadi jangan sampai yang selama ini kalau pemerintah kan menggaungkan suntikan pertama, kedua, booster 1, booster 2 ya. Jadi yang dikebalkan itu fisik kita ya, menghadapi terutama untuk COVID-19. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana dengan mental dan emosional? Jadi pada kesempatan pagi ini kita ingin mengingatkan para listener kita bahwa hey, jangan cuma fisik doang yang divaksin. Mental kita pun, emosional kita pun juga perlu banget untuk divaksin. Karena kalau kita dengar berbagai, itu kan selama ini banyak sekali WA yang masuk, pesan yang masuk, direct message yang masuk melalui berbagai platform sosmed, baik yang masuk melalui platformnya saya maupun yang melalui Smart FM, kemudian saya di-forwardkan. Ini menarik. Jadi ceritanya banyak nih, kisah-kisah tentang kesembuhan, tentang orang yang mengalami masa-masa selama masa COVID. Mbak Audrey, misalnya contoh, Pak, saya pernah sharing, saya pernah virus COVID-19 dan menjalani perawatan dan sembuh. Awalnya saya orang yang sama sekali nggak takut dan nggak pernah percaya dengan COVID-19. Tapi setelah kena dan mengalami bagaimana masuk ICU, karena saturasi oksigen di bawah 90, sekarang malah jadi sebaliknya, Pak. Saya cenderung paranoid dan punya ketakutan luar biasa. Saya jadi takut mau kemana-mana waktu itu. Ya, sekarang pun aja, meskipun kondisi udah agak rendah seperti kata Mbak Audrey, saya masih punya ketakutan. Malah beberapa pekerjaan yang menuntut saya beramai-ramai bertemu dengan orang, saya cenderung masih sangat menjaga diri. Ya, padahal pekerjaan saya sebenarnya mengharuskan saya untuk banyak bertemu dengan orang. Nah, ini contoh, hanya pengalaman. Jadi secara tubuh sebenarnya apalagi udah melewati proses dan sekarang ini kan sebenarnya udah relatif lebih turun. Tapi ketakutan itu masih ada. Dan nah ini Mbak Audrey yang saya ingin katakan kepada para listener kita bahwa look,
Secara fisik mungkin kita sudah divaksin, tapi bagaimana dengan mental dan emosional kita? Kita juga perlu kuat. Nah, itu sebabnya kenapa pada kesempatan pagi hari ini obrolan tentang topik ini menjadi sesuatu yang sangat penting buat kita, apalagi kita sebagai profesional. Yes. Yes, yes. Nah, jadi jangan merasa sehat gitu ya secara fisik, tapi kalau misalnya mentalnya pun tidak sehat, karena ini dua hal Betul. yang tidak bisa dipisahkan ya, Pak Antoni ya, dan Benar. juga berkaitan satu dengan yang lain. Nah, mungkin kita Ya. juga buka ya line untuk smart listeners gitu, untuk sharing kira-kira menurut Anda smart listeners, vaksin mental emosional apa sih yang paling dibutuhkan saat ini gitu ya? Apakah untuk keberanian gitu ya, apalagi dengan isu-isu resesi tahun 2023, target-target yang besar ya Pak Antoni, mungkin Betul. ini juga keberanian dari kita, atau mungkin vaksin mental, mungkin kesabaran melihat segala sesuatu yang rasanya cepat banget di sekitar kita. Boleh silahkan sharing, atau mungkin ada yang lain Yes. gitu ya menurut pendapat Anda. Tapi sebelum kita break sedikit mungkin Pak Antoni, kenapa sih sebuah vaksin itu dibutuhkan gitu? Mungkin boleh kasih insight dulu gitu ya, supaya kita Ya. juga paham bahwa vaksin IQ ini juga penting gitu untuk diri kita. Silakan Ya. Pak Antoni. Oke, jadi pada kesempatan pagi hari ini mari kita merenungkan kembali tentang sebenarnya peran vaksin itu seperti apa sih? Smart Listener pertama kali mengingatkan kita bagaimana dunia kedokteran menemukan vaksin itu. Sebenarnya dimulai tahun 1796 ketika yang namanya Edward Jenner di Inggris itu menemukan kalau orang-orang yang bekerja di peternakan sapi itu ternyata banyak yang nggak kena cacar sapi. Pada waktu itu kan lagi wabah. Nah, ternyata kemudian apa yang dia lakukan adalah dia kemudian memakai lepuhan dari cacar sapi, ya. Jadi sisa bekas dari penyakit itu dia ambil dan kemudian disuntikan. Waktu itu korbannya adalah namanya James Phillips yang berusia 8 tahun. Nah, yang luar biasa adalah mestinya kalau diambil sedikit kan mestinya tambah sakit. Tapi Ya. justru itu malah kemudian dia nggak sakit dan kemudian sembuh. Ya, padahal waktu itu dia sempat diketawakan aneh kok bisa diambil sisa penyakit itu kemudian disuntikan, malah sembuh gitu. Ya, jadi akhirnya kemudian sekarang ini mengambil sedikit, lantas kemudian di bagian dari binatang kemudian disuntikan itu nyatanya kemudian membuat sembuh. Makanya muncul yang namanya vaksin. Vaksin itu kan berasal dari bibit kuman penyakit yang dilemahkan dan kemudian disuntikan balik. Makanya kenapa pada kesempatan pagi hari ini obrolan kita inspiratif itu berharga. Bahwa sesuatu kesulitan, masalah, tantangan yang kita lewati kadang-kadang justru membuat kita menjadi semakin kuat. Jadi termasuk kalau kita bicara tentang vaksin emosional, vaksin mental adalah ketika kita menghadapi tekanan, masalah, problem, kekhawatiran dan sebagainya. Kalau kita bisa mengolah dengan baik, justru itu bisa menjadi kekuatan yang luar biasa, terutama memasuki tahun 2023 ini. Oke, itu ada Ya. highlight tadi ya. Bisa menjadi kekuatan gitu. Nah, tapi kan Yes. butuh tahu nih Pak Antoni ya, karena kan kalau kita bicara tentang vaksin mungkin secara medis gitu ya, ini nggak bisa sembarang dikasih gitu ya, disuntikan ke tubuh kita. Ada aturannya, ada mungkin ciri-cirinya. Nah, sebenarnya kalau untuk vaksin mental emosional sendiri, apa sih ciri-cirinya ketika kita butuh divaksin itu tadi? Nah, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini, kita break sejenak ya. Sure. Dan masih kami tunggu smart listeners untuk Anda yang ingin sharing pagi hari ini. Kira-kira menurut Anda vaksin mental emosional apa yang paling dibutuhkan saat ini, mungkin untuk Anda atau mungkin tim Anda gitu ya di perusahaan? Silahkan boleh sharing di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel kami. Kita jeda saat, tetaplah dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kami hadir di kota-kota Indonesia. Manado, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta.
Bukan sekedar menjadi radio penghibur, tapi menjadi partner Anda untuk maju bersama. Berbagai program kami hadirkan bersama narasumber kompeten di bidangnya. Segera hubungi kami di 021 633 7783 atau kirim email ke smartfm9590@gmail.com. Segera kami hadir di tempat Anda mengemas segala kebutuhan Anda. Smart FM, Business and Inspiration. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Oke, semua listeners, kembali dalam Smart Emotion. Bicara tentang vaksin, pasti kita semua sudah pernah merasakan divaksin ya. Mungkin dari sejak bayi kita sudah mendapatkan vaksin campak, polio, dan lain sebagainya. Tapi bicara tentang vaksin ini juga kan ada kebutuhan-kebutuhan, ada unsur-unsur yang mungkin harus dipenuhi, aturan mainnya itu ada gitu. Tapi kalau untuk vaksin EQ sendiri, gimana sih sebenarnya untuk mendapatkannya dan bagaimana sebenarnya ciri-ciri kita tahu bahwa diri kita tuh harus ataupun perlu nih sekarang nih Pak Antoni divaksin EQ. Nah, mungkin Pak Antoni boleh share dulu nih. Kira-kira ciri-ciri apa nih yang bisa kita lihat ketika kita butuh vaksin ini? Betul. Tapi dari semua vaksin itu saya jadi ingat teman saya bercanda kemudian bilang, dari semua vaksin yang paling penting itu kan vaksin campak. Sehingga supaya tidak dicampak. Pada saat ketika dicampakkan kita udah anti katanya. Kuat, ya? Udah kuat. Anti campak, ya. Nah, tapi yang menarik Mbak Audrey, dari cerita tentang Edward Jenner itu sebenarnya kan kalau kita lanjutkan kisah ini, berarti sebelum kita bicara mengenai ciri-ciri, kan kita membutuhkan namanya vaksin untuk emosional kita. Berarti kan kita bisa simpulkan. Satu, what don't kill you will make you stronger. Jadi sesuatu yang tidak membunuh kita justru akan membuat kita semakin kuat. Maka sebenarnya ini jadi pembelajaran penting juga di awal-awal tahun ini. Ketika kita menghadapi tekanan, masalah, problem, itu sebenarnya sesuatu yang menguatkan kita. Ya, what don't kill you will make you stronger. Nah, yang kedua adalah, jadi gini, memang banyak virus yang sebenarnya membunuh, ya. Maka dalam hal ini dia itu perlu dikendalikan, dijinakkan. Ya. Dan kita mengatakan itu sama juga dengan pikiran kita, mental negatif kita, emosi-emosi yang negatif juga kadang-kadang bisa menjadi sesuatu yang menghambat buat kita. Ya, jadi kalau kita bicara tentang vaksin untuk emosional, vaksin untuk mental, kenapa kita menyebutnya vaksin EQ? Karena apa? Kita perlu mengendalikan itu dengan berbagai ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Seperti kata Mbak Audrey, awal tahun ini kan kita dihadapkan pada masalah kekhawatiran mengenai resesi global di mana-mana gitu. Ya, padahal baru beberapa minggu yang lalu kemudian muncul berita bahwa kayaknya nggak jadi resesi. Tapi kan awal-awal ketika memasuki tahun 2023 ini udah kita ditakutkan. Terlanjur. Bakal ada resesi lah dan sebagainya. Nah, kayak begitu itu kita belajar untuk mengendalikan, ya. Makanya ini menjadi satu tantangan buat kita. Kenapa kita bicara mengenai vaksin EQ ini? Nah, menjawab pertanyaan lagi. Kapan sih kita merasa bahwa, kapan kita tahu bahwa kita tuh sebenarnya udah saatnya butuh vaksin? Kalau COVID kan jelas. Ketika kita periksa, pada waktu ketika tes dan kemudian kita positif, ya udah berarti kita perlu vaksin. Berarti kita kena masalah itu. Berarti harus nunggu. Berarti kita dalam kondisi di mana kita butuh untuk divaksin gitu. Situasinya seperti itu. Nah, apa yang membuat orang butuh untuk vaksin, terutama vaksin emosional, vaksin EQ? Jadi pertama-tama adalah, jadi mungkin secara fisik kita udah divaksin, ya. Tapi secara emosional, secara mental, kita masih terus-menerus dihantui rasa was-was, rasa takut, rasa pikiran-pikiran seperti itu, kecemasan berlebihan, sehingga mengarah kepada perlindungan kecemasan yang berlebihan. Nah, itu satu. Atau kita merasa bahwa selama ini kita banyak fokus kepada hal yang negatif. Dari semua berita, kita fokus pada yang negatif. Padahal saya beberapa kali kalau di seminar bicara tentang ada satu bagian di dalam otak kita yang namanya RAS. RAS itu apa? Reticular Activating System.
Nah, reticular activating system ini adalah sebuah bagian di otak kita yang dia akan mengarahkan kita, dia akan membuat kita fokus. Nah, orang-orang yang butuh vaksin itu, Mbak Audrey, dia tuh banyak fokus pada hal yang negatif. Jadi RAS-nya dia itu banyak diarahkan untuk melihat berita-berita negatif. Nah, itu saatnya juga perlu vaksin tuh. Ya, kecenderungan untuk lebih parah lagi adalah kekhawatiran, kecemasan itu dia bagikan melalui sosmed lah, komen lah, dan sebagainya. Dan obrolannya itu sebagian besar kalau kita dekat dengan dia, itu membangkitkan vibrasi emosi yang negatif. Jadi habis ngobrol dengan dia rasanya capek banget karena ngomongnya negatif melulu. Nah, itu berarti petanda bahwa sudah saatnya Anda butuh vaksin. Vaksin EQ, vaksin emosional. Ya. Jadi kalau bicara tentang apa ya, vaksin EQ berarti lebih dominan ke arah-arah takut, khawatir, curiga, atau justru lebih dalam lagi, Pak Antoni? Iya, Gimana betul. nih? Tapi kalau kita perhatikan memang ujung-ujungnya lebih banyak kepada faktor-faktor seperti itu. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, emosi-emosi yang awalnya tidak menyenangkan, tapi kemudian menghambat. Misalnya ini contoh lagi, ada kisah yang kemudian diceritakan oleh salah satu yang bernama WA yang saya terima. Dia cerita, dia kehilangan ayahnya, saudaranya, dan juga seorang tantenya selama waktu pandemi kemarin. Ya, dan itu adalah kehilangan yang luar biasa buat dia. Dia bilang meskipun saya sudah vaksin, ya rasanya pandemi kemarin-kemarin itu menimbulkan kenangan yang membuat saya sedih. Ya, padahal ayah saya itu sebenarnya termasuk yang rajin berolahraga, rajin bersepeda, dan itu membuat saya merasa down banget. Ya, saya sempat menyalahkan dokter, rumah sakit yang menangani ayah saya. Dan terus terang meskipun ini udah 3 tahun, sampai sekarang saya masih belum bisa menerima kondisi seperti itu. Nah, ini masih perasaan-perasaan itu masih muncul. Ini contoh berbagai situasi ketakutan, kecemasan, berbagai hal yang kemudian mengganggu kita, menghambat kita untuk bergerak maju. Ya. Dan ini rasanya nggak cuma terjadi kepada pengirim WA ke Pak Antoni tadi gitu ya. Banyak dari masyarakat Indonesia yang juga terpukul gitu ya karena adanya pandemi COVID-19 yang mungkin merasa kehilangan, merasa kesulitan, merasa bisnisnya jatuh dan lain sebagainya yang justru membuat kita susah untuk bangkit kembali gitu ya, Pak Antoni ya. Penting sekali gitu kita memaknai bahwa vaksin EQ itu penting ketika kita mungkin merasa bahwa kita sudah nggak baik-baik aja. Gimana caranya untuk mendapatkan vaksin ini? Apakah kita harus ke puskesmas, ke dokter, atau kemana nih Pak Antoni untuk vaksin EQ sendiri? Silakan. Nah, kalau kita bicara mengenai vaksin EQ ini, kita bisa dapatkan dari mana? Paling enggak sebenarnya gini. Kalaupun ya tentunya berbeda dengan vaksin yang tadi fisik, kita bisa pergi tadi, kita ke puskesmas, rumah sakit, kita bisa, ayo dong minta disuntik. Nah, ini berbeda. Karena sifatnya mental emosional, pertama-tama, of course, sumber vaksin itu bisa datang dari diri kita sendiri. Jadi kita bisa menyuntik diri kita. Ya. Jadi bisa menyuntikkan dengan emosi-emosi dan mental yang positif. Ya. Misalnya contoh dengan berbagai gitu. Apa yang menarik adalah ini ada satu cerita menarik, namanya adalah Norman Cousins gitu. Dia penyakit mematikan ya, jadi mengalami satu penyakit, 1 dari 500 orang kena gitu. Terus apa yang dia lakukan adalah dia kemudian mencoba untuk menciptakan vaksin buat dirinya sendiri. Ya, dia menjadikan dirinya sebagai eksperimen gitu. Dengan cara apa? Jadi yang dia lakukan adalah dengan melakukan sebuah terapi, yaitu apa? Terapi tertawa. Ya. Jadi itu yang dia lakukan. Jadi dia kena penyakit yang mematikan. Dokter udah mengatakan ini 1 dari 500, ini benar-benar penyakit yang langka. Ya. Jadi yang dia lakukan adalah ya udahlah, mau gimana lagi? Nggak ketemu kan? Kan dia bukan dokter. Dia divonis dengan penyakit itu. Ya udah, saya mau melakukan vaksin mental, vaksin emosional dengan bentuk terapi tertawa. Jadi dia menonton, pokoknya dia menonton dan setiap hari baca hal-hal yang lucu. Ya. Dan dokter udah vonis dia cuma hidup 6 bulan. Nyatanya dia bisa hidup bahkan sampai 20 tahun kemudian. Itu ceritanya si Norman Cousins ini. Ya. Dan kemudian itu menjadi sebuah cerita menarik.
bagaimana kadang-kadang perasaan kita sendiri kadang-kadang jauh lebih membunuh daripada penyakit itu sendiri. Ya, dari 6 bulan jadi 20 tahun. Mungkin ini juga jadi sesuatu yang bahan pemikiran kita. Jadi kita bisa secara sadar kita mengalami itu, kita bisa menyuntikkan buat diri kita sendiri. Nah, of course juga kita juga bisa dapatkan boundary dari orang-orang lain. Ya, jadi dengan itu kan yang kita selalu mengatakan bahwa yang namanya emosi itu kan menular. Dengan orang-orang yang kita berinteraksi, orang-orang yang positif di sekitar kita, kita sebenarnya bisa mendapatkan penguatan dari mereka. Jadi pengaruh mereka juga luar biasa. Jadi kita juga bisa mendapatkan vaksin-vaksin dari mereka loh. Setiap kali, jadi misalnya yang Mbak Dria ketemu sama orang-orang yang positif, orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang menguatkan, itu juga bisa menolong. Ya, atau ya seperti yang Smart Listener lakukan pada pagi hari ini, ya, dengan mendapatkan dari resource atau sumber-sumber yang positif, yang mengajarkan kita, menguatkan kita, yang memberikan inspirasi kepada kita, itu kan sebenarnya mengubah dan mengajak kita untuk change our mind, shift our mind dari yang negatif, dari kondisi yang negatif. Ayo dong, kita bukan menipu, tapi ini adalah bagian kita mengontrol dan membuat pilihan-pilihan, ya. Atau bisa juga sebenarnya cari mentor. Ya, mentor berarti yang lebih profesional, yang memang mereka terlatih secara khusus, coach yang secara khusus yang bisa kita mintain bantuan. Nah, ini contoh bahwa sebenarnya untuk kalau tadi vaksin fisik kita pergi ke rumah sakit, tapi kalau udah vaksin bicara tentang mental emosional, ya itu kita bisa melakukan dengan berbagai sumber ini, Mbak Audrey. Oke, jadi ada dari diri orang lain, terus juga research positif, bahkan mentor gitu ya. Nah, ini muncul lagi nih Pak Anthony, dari pertanyaan Smart Listeners, nanti kita akan bahas setelah break, tapi ini cukup menarik gitu ya. Dari Sukabumi ya, ada Mas Nanang yang mengatakan, Pak Anthony sebenarnya bisa nggak sih, kalau kita minum obat kan bisa overdosis tuh ya, tapi kalau vaksin bisa nggak sih kelebihan vaksinnya justru menyebabkan dampak yang tidak baik juga untuk kesehatan mental kita? Nanti kita akan bahas ya, Pak Anthony ya. Yes, oke. Dan juga Smart Listeners yang masih ingin sharing, nanti boleh kirimkan sekarang juga. Kita akan jeda sesaat dan pastinya kami akan bacakan sesi berikutnya. Pastikan Anda tetap bergabung bersama kami dalam Smart Emotion. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. ke distract. Sebenarnya nggak salah sih untuk buka sosial media ya. Tadi Audrey juga bilang bahwa itu jadi sarana refreshing. Tapi kalau udah jadi kecanduan, itu yang bahaya. Dapatkan informasi terkini di Twitter Smart FM @radiosmartfm. Mindset yang harus dipahami dengan konteks naik kelas bukan yang nggak boleh naik kelas, justru kita harus naik kelas. Tapi kita juga harus melihat bahwa naik kelas itu punya resiko-resiko. Sehingga pemahaman terhadap naik kelas harus dibarengi dengan kematangan. Sekali lagi, @radiosmartfm. Bukan mengelola kegiatan, pagi mau ngapain, siang mau ngapain, sore mau ngapain, tetapi kegiatan apa yang harus saya lakukan dan disusun prioritasnya. Smart FM, Business and Inspiration. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Baik, Smart Listeners, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung, baik Anda yang menyimak via on air ataupun streaming di aplikasi Joox atau bahkan mungkin live di channel YouTube kami. Selamat pagi, semangat pagi. Kita belajar tentang vaksin EQ pada pagi hari ini bersama dengan Pak Anthony pastinya yang juga sudah malam melintang gitu ya bicara tentang EQ sendiri. Nah, ini ternyata penting kita sadari bahwa EQ ini menjadi salah satu basic lah ya, basic skill gitu untuk kita bisa survive di tengah tantangan-tantangan yang ada. Terlebih vaksin EQ ternyata diperlukan gitu ya, nggak cuma vaksin booster aja. Nah, Pak Anthony menyambung pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanang gitu ya. Tadi kita bicara tentang mendapatkan vaksin mental emosional gitu ya. Ada banyak sumber. Tetapi bisa nggak sih vaksin ini justru berlebihan dan berdampak yang kurang baik juga untuk kesehatan mental kita dan bahkan mungkin aktivitas kita sehari-hari. Monggo, Pak Anthony. Ya, terima kasih Mas Nanang untuk pertanyaannya pada pagi hari ini, menarik.
Ya, segala sesuatu yang berlebihan, of course, itu harus kita batasi juga. Makanya belakangan ini muncul juga istilah yang namanya toxic positivity. Bahwa Yes. kadang something too much lah. Sesuatu yang terlalu berlebihan. Nggak apa-apa, baik-baik aja kok. Nggak mungkin yang terjadi. Siapa bilang global resesi dan sebagainya? Enggak, dan sebagainya. Nah, sometimes, kadang kalau itu menjadi terlalu berlebihan, orang bisa muntah. Ya, Yes. jadi kita bilang, ketika kita bicara tentang vaksin, bagaimana kita melakukan buat diri kita, of course, nggak boleh juga terlalu berlebih-lebihan gitu. Ya, artinya gini, sesuatu yang terlalu berlebihan itu dampaknya malah akan hilang. Makanya sangat penting dalam hal ini ketika kita memberikan vaksin buat diri kita itu, vaksin mental, vaksin emosional, vaksin IQ ini, kita bilang tetap harus kembali kepada koridor realita. Jadi harus tetap kita fokus pada realita, kondisinya seperti apa. Benar, kita memberikan suntikan, kita memberikan dalam bentuk kata-kata, kita memberikan dalam bentuk penguatan buat diri kita. Tapi bukan sesuatu yang keluar dari realita. Bukan, nggak mungkin, nggak bisa. Kita tetap melihat pada realita bahwa situasi itu mungkin ada. Tapi balik lagi, kita punya pilihan bagaimana kita mengontrol dan bagaimana kita menyikapi situasi itu dengan cara yang lebih positif. Dan itu adalah bagian yang kita suntikan kepada diri kita menyikapi situasi itu, Mbak Audrey. Yes, ya. Seperti vaksin juga yang dilakukan secara fisik gitu ya. Vaksin yang sudah sering kita sebutkan tuh ada juga kadarnya gitu ya. Kalau ingat vaksin booster tuh ada setengah, ada aturannya lah pokoknya. Jadi semua itu butuh lain ya, Iya, betul. Karena suntik terlalu banyak. Ingat loh, yang kita suntikan itu kan sebenarnya kuman yang dilemahkan. Terlalu banyak itu bisa malah kita bisa membunuh diri kita. Ya, sama juga kalau kita bicara tentang emosional juga. Yes. Ya. Tapi sebenarnya bagaimana sih Pak Antoni ciri-ciri ketika orang itu sudah menyuntikkan vaksin dengan kadar yang tepat gitu ya? Mereka sudah punya vaksin IQ dan kekebalan emosional itu cukup baik gitu. Ciri-cirinya sebenarnya seperti apa, Pak Antoni? Oke. Nah, ini menarik. Pertanyaan yang sangat menarik. Ini sampai pernah untuk pada kesempatan pagi hari ini ada satu referensi yang bagus untuk para pendengar kita. Yes. Itu tulisannya dan pemikirannya namanya Guy Winch. Guy Winch itu bahkan punya TED Talk. Jadi listener bisa mencari di YouTube bagaimana Guy Winch ya. Guy Winch ini dia yang menulis buku Emotional First Aid. Jadi pertolongan pertama untuk emosional. Nah, intinya sama. Intinya sebenarnya adalah gimana caranya supaya kita tidak mengalami perdarahan yang berdarah-darah pada saat ketika kita mengalami luka secara emosional. Nah, disitulah dia kemudian menjawab pertanyaan tadi. Kapan dan bagaimana ciri-ciri orang yang sudah punya vaksin emosional itu? Jadi pertama-tama dalam bukunya Emotional First Aid ini adalah dia bilang pertama-tama itu dimulai dari self-talk-nya dia. Self-talk dia ketika dia mengalami satu situasi yang tidak menyenangkan, itu tidak memperparah situasi itu. Kan kadang-kadang suka kan gini. Drama ya. Listener, kebanyakan dari Anda ketika misalnya contoh tadi pagi mau jalan ke kantor, apa yang terjadi di tengah jalan, kemudian ada mobil yang nyaris menyalip Anda, sudah gitu dia maki-maki Anda. Dan apa yang terjadi? Sampai setengah hari, itu masih Anda memutar kejadian tadi pagi. Kurang ajar, padahal bukan salah saya. Dan jadi seringkali kejadian yang sering terjadi di kepala kita adalah kita suka memutar theater of mind-nya itu. Ya. Bioskop di kepala kita itu diputar ulang. Padahal kejadian itu sudah terjadi, sudah lewat, dan kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi pikiran kita suka memutar-mutar film itu. Nah, apa yang menarik adalah kata Guy Winch ini adalah, nah orang yang sebaliknya, orang yang sudah divaksin, dia kebal dan dalam bentuk apa? Pertama-tama itu self-talk dia. Jadi ketika mengalami apalagi sesuatu yang sudah lewat, dia self-talk itu bisa mengingatkan, ya udah kejadian itu sudah terjadi tadi pagi lagi, orang ini bahkan kamu nggak kenal, bahkan kejadiannya udah dari tadi pagi, ngapain kamu ributin, ngapain direspon. Jadi dengan cepat dia bisa mengingatkan dirinya. Ya,
ada satu cerita yang menarik. Guy Winch itu sempat bercerita tentang seorang cewek yang wanita yang bercerai dan karena ya udahlah ya bercerai dan kemudian dia merasa membutuhkan pendamping, akhirnya dia mencari pasangan melalui online. Nah, dan akhirnya biasalah ya ketemu-ketemu, kayaknya pas ini cowok ini kayaknya cocok deh, dan biasalah ya, dan kemudian mereka janjian bertemu gitu, dan akhirnya kemudian mereka bertemu, ngobrol, makan malam, tapi belum makan malamnya selesai, tiba-tiba itu cowok itu berdiri dan kemudian cowok itu bilang, kayaknya udah cukupan deh, ya, dan dia bilang, kayaknya aku merasa kayaknya lu nggak cocok buat gue deh, kata si cowoknya. Ya, si cewek itu pasti ya kebayang nggak situasi shock berat itu, ya, dengan kejadian itu. Dan kemudian ya, dan akhirnya kemudian ya, dan beberapa saat kemudian akhirnya kemudian ya, ceritanya kata si Guy Winch itu di panggung itu dia cerita, si cewek itu kemudian menelpon temannya, ya, dan temannya kemudian di telepon itu bilangnya, ngomong begini, ya iyalah, ya, kamu itu udah jelek, mana ada cowok yang mau dengan kamu, yang hidupnya bagus dan jelas, pastilah nggak ada yang mau jalan dengan kamu. Kamu cewek apaan? Emang kamu pikir kamu cantik? Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, ceritanya si Guy Winch itu bercerita bahwa si cewek itu menelpon temannya dan temannya ikut membantu menjelekkan dia. Tapi yang menarik adalah di dalam pidato seminarnya Guy Winch itu, dia akhiri dengan sebuah pertanyaan. Dia bilang, actually dia bilang, kalian bisa menduga nggak sebenarnya siapa yang ditelepon oleh si cewek itu? Terus dia bilang, sebenarnya yang saya sebut sebagai temannya, sebenarnya adalah pada dasarnya si cewek itu adalah sedang menelpon dirinya sendiri. Dan yang mengatakan itu adalah pikirannya, yang terus-menerus mengingatkan dia bahwa kamu tuh jelek, kamu tahu diri dong. Dan dia bilang, kebanyakan ketika mengalami situasi yang tidak menyenangkan, itulah yang terjadi. Maka kemudian dia mengatakan, hati-hati. Orang yang belum divaksin, dan itu yang terjadi. Dia menyalahkan dirinya, self-talk-nya negatif. Ya, Baudry. Nah, kemudian yang kedua, ciri ya, dia pun tidak diperlemah atau diperburuk oleh kejadian-kejadian di masa lampau. Iyalah, setiap orang itu kan pasti punya pengalaman masa lampau yang tidak menyenangkan, ya nggak, Baudry? Ya, namanya juga manusiawi. Tapi dia bilang, tapi kalau orang sudah divaksin, maka dia bisa mengerem untuk tidak membuat dirinya terpengaruh lebih jauh lagi dengan pengalaman-pengalaman buruk yang pernah dialami itu. Ya, jadi ini adalah sebuah gambaran gitu, bagaimana kalau kita bicara tentang situasi seperti ini, bagaimana kita melewatinya. Bahkan ada satu ilustrasi menarik gitu tentang seorang cowok yang memutuskan untuk berhenti pacaran karena pernah dilukai. Ya, gara-gara pernah dilukai sama cewek gitu. Ya, ditinggal pacarnya karena pacarnya itu, si ceweknya itu berselingkuh sama cowok lain gitu. Ya, akhirnya dia memutuskan udah malas pacaran gitu. Ya. Jadi kebayang nggak sih, gara-gara satu kejadian di masa lalu itu kemudian menimbulkan luka batin yang begitu mendalam sehingga sampai menghambat dia untuk membuka hatinya buat yang lain. Nah, ini contoh. Dia bilang ini adalah orang-orang yang vaksinnya nggak kuat gitu, sehingga yang diputar dalam hidupnya adalah pengalaman-pengalaman pahit. Nah, masih banyak contoh-contoh yang seperti itu, Mbak Audrey. Dan of course, kata Guy Winch lagi, orang yang sudah divaksin, dia memberikan waktu untuk penyembuhan dari luka-luka emosional. Kan vaksin itu kadang-kadang ketika disuntikan, biasa kadang-kadang tubuh kita, saya masih ingat waktu ketika dapat booster yang keempat, yang kedua itu, ya booster yang kedua itu, sempat mengalami demam gitu, ya. Itu kan bagian dari respon tubuh gitu. Ada proses penyembuhan, ya. Nah, maka Guy Winch juga mengatakan, kita pun biasanya akan mengalami proses penyembuhan itu. Dan ini adalah ketika kita mengalami situasi itu, proses penyembuhan, ya. Sama seperti kayak kita terjatuh, kita terluka, kita ambil obat luka, kita mesti perbaiki dulu bersihkan dulu lukanya, diperban dan sebagainya, ya. Nah,
Kalau luka fisik memang kelihatan, nah luka emosional itu kan nggak kelihatan gitu ya. Nah, itulah sebabnya kenapa dikatakan bahwa kadang-kadang kita butuh waktu untuk healing, bagian dari proses. Ya. Nah, tapi make sure bahwa itu Aha. bagian dari proses healing kita, gitu kira-kira Mbak Audrey. Ya, 3 Oke. tanda penting ini. Aha, dari self talk, terus juga pengalaman buruk dan juga punya waktu healing ya. Ya. Nah, ini juga sudah ada beberapa respon yang masuk lagi nih Pak Antoni pada pagi Yes. hari. Mungkin aku bacakan ya, nanti kita Sure. bisa respon di sesi berikutnya. Oke. Ini dari Pak Toto di Cengkareng. Selamat pagi Pak Antoni, kemarin Yes, Pak good morning. saya kesel banget kemarin pagi gitu ya, saat motor saya sudah minta jalan untuk lewat di depan taksi, tapi taksinya malah tidak memberikan sedikit kesempatan untuk saya lewat gitu ya. Lalu akhirnya saya mengumpat dan akhirnya sepanjang jalan jadi agak arogan nih ya. Jadi mungkin kena ke pengendara lain gitu ya. Apa ya coach yang mungkin bisa dilakukan supaya kita lebih adem dan juga nggak uring-uringan ketika mungkin ada satu hal negatif, jadi nggak mempengaruhi semuanya, semua whole day gitu ya. Ini yang mungkin sering juga kita rasakan dan juga kita lalui. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Dan juga masih ada beberapa respon, ada dari Pak Bimbin, dan juga ada beberapa lagi. Nanti kita akan bacakan di sesi berikutnya. Pastikan Anda tetap stay, small listeners. Dan juga kami akan bahas respon-respon Anda yang sudah masuk di 0812 11 12 959. Kira-kira menurut Anda, vaksin mental emosional apa yang paling dibutuhkan? Kita jeda sesaat. Smart Emotion with Anthony Dio Martin. Banyak cara mendengarkan Smart FM. Mau cara konvensional atau kekinian? Tinggal pilih. Smart FM bisa Anda dengarkan melalui aplikasi Joox Music. Kapanpun dan dimanapun, Smart FM ada bersama Anda. Smart FM Business and Inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Kembali Smart Listeners dalam Smart Emotion sesi terakhir yang mungkin harus Anda dengarkan karena biasanya rangkuman 1 jam siaran kita ada di sini, tapi kalau Anda ingin menyaksikan ulang nanti boleh langsung cek ke channel YouTube kami. Dan kembali kami akan respon beberapa message ya dari Smart Listeners, kali ini dari Pak Toto di Cengkareng ya Pak Antoni, yang kemarin cerita nih di jalanan, bikin emosi banget gitu ya, bikin mengumpat juga, bahkan kena nih ke teman-teman ataupun pengendara lain yang nggak bersalah sebenarnya gitu. Gimana caranya untuk kita bisa meredam gitu ya hal-hal yang negatif yang kita temui sehingga juga tidak berpengaruh seharian tuh kita jadi bad mood atau mungkin self talk-nya kayak tadi tuh ya. Aduh ini gara-gara ini sih, gara-gara itu sih. Jadi semua aktivitas ataupun proses karir kita juga jadinya akan ikut terdampak kan Pak Tony. Silakan Pak Tony. Iya. Nah, ini menarik. Ini ada hubungannya dengan bicara tentang vaksin EQ pada kesempatan pagi hari ini, Smart Listener. Remember, cerita Pak Toto, terima kasih dari Cengkareng, sebenarnya mengingatkan kita bahwa secara psikologis, inilah yang disebut dengan ruminating. Jadi, ruminating itu adalah apa? Kecenderungan pikiran kita untuk terus-menerus memikirkan, merefleksikan, tapi terus-menerus fokus pada masalah yang sudah pernah terjadi. Misalnya seperti tadi, cerita dengan taksi yang bermasalah, tapi terus-menerus diingat, kurang ajar. Kok supir taksinya bisa seperti itu? Dan kita marah-marah karena mengingat terus kejadian itu. Nah, ini kalau dalam psikologi namanya ruminating. Ruminating itu sesuatu yang bad. Kenapa? Karena membuat kita fokus pada masalah doang, nggak ada solusi. Cuma memperbesar kemarahan kita, kejengkelan kita, kesebelnya kita. Dan itu yang sering kali terjadi, bukan? Ya, saya mau bilang kepada para profesional eksekutif yang mendengarkan kita pada pagi hari ini, that is exactly yang kebanyakan orang alami. Tetapi pada kesempatan pagi hari ini, kita bilang, ganti ruminating itu dengan problem solving. Kalau ruminating kita fokus pada masalahnya. Kalau problem solving kita fokus pada apa solusinya. Oke, kejadian itu sudah terjadi. Apalagi kita nggak bisa melakukan apa. Ya sudah, problem solvingnya apa? Ya sudah, itu kejadian yang sudah terjadi. Mungkin besok-besok aku harus lebih berhati-hati. Besok-besok mungkin
saya perlu bersikap lebih baik dan sebagainya. Jadi ini kalau ruminating itu ke belakang. Ingat lagi kejadian yang sudah terjadi. Kalau problem solving kita fokusnya ke depan. Apa yang bisa dikerjakan? Apa pembelajaran kita peroleh? Karena apa? Sekali lagi kita selalu mengatakan percuma kita fokus pada masalah. Karena kemudian kita nggak bisa melakukan apapun dengan yang sudah terjadi. Jadi ganti proses ruminating itu Pak Toto dengan problem solving ke depan. Sikap apa yang harus saya lakukan? Mendingan saya ngapain? Itu lebih akan berguna. Nah, mudah-mudahan untuk Pak Toto ini menjawab dan memberikan penguatan pada pagi hari ini. Yes. Oke, ini juga bisa menjadi catatan untuk kita ya. Karena biasanya kalau di jalan tuh Pak Antoni, aduh, apalagi sekarang macetnya udah normal lagi balik ke sebelum pandemi ya. Iya. Micu menyulut emosi ya. Betul. Oke, kita ke respon lagi. Ini beberapa yang menjawab vaksin mental emosional apa sih yang paling dibutuhkan ya. Ini dari Ibu Eni di Banjarmasin. Selamat pagi Bu Eni. Kalau saya Pak Antoni, untuk bisa mendapatkan vaksin mental emosional, biasanya saya tulis hal-hal negatif ya, seperti journaling gitu ya. Karena biasanya saya baca lagi, oh ternyata tidak seburuk itu gitu. Itu bikin saya jadi mikir 2 kali gitu ya. Nah, selanjutnya ada satu lagi dari Bapak Audi ya. Dari Bapak Audi di Palembang. Pagi Pak Antoni. Selamat pagi. Vaksin mental emosional yang paling dibutuhkan saat ini adalah tidak terjebak dengan berita-berita hoax ataupun yang memicu emosi. Apalagi ini sebentar lagi mau pemilu, Pak Antoni ya. Ini pasti akan sangat banyak berita-berita ataupun info-info yang mungkin menyesatkan. Jadi, smart listener semoga lebih cerdas lagi memilah berita. Mungkin boleh ditanggapi dulu dua yang satu ini sehingga kita bisa lanjut lagi, Pak Antoni. Silakan. Oke. Pada dasarnya ini sebenarnya apa yang dikatakan, terima kasih untuk teman-teman para listener kita yang sudah merespon dan menceritakan tentang berbagai tipsnya. Saya tertarik dengan beberapa hal, misalnya tadi dengan melakukan journaling. Saya pikir itu bagus juga, karena semakin kita menulis, semakin kita sadar dengan apa yang kita alami. Nah, kebanyakan orang itu nggak sadar tentang apa yang dialami. Disuruh cerita, gimana ya perasaan saya, nggak jelas sih gitu. Semakin kita jelas dengan perasaan, sebenarnya semakin menolong. Dalam beberapa terapi untuk emosional, biasanya untuk mereka-mereka yang mengalami gangguan emosional, biasanya memang disuruh untuk melakukan journaling itu. Ya, jurnal emosi. Apa sih yang mereka rasakan? Apa sih yang mereka terjadi? Kenapa? Karena pada saat ketika orang merasakan, biasanya orang menjadi lebih aware. Dan aware itu adalah bagian awal dari proses kesembuhan. Karena gini, kita selalu mengingatkan dengan prinsip namanya ABC. Awareness before change. Jadi sadar dulu sebelum orang mengalami perubahan. Nah, jadi terima kasih untuk yang kesempatan pada pagi hari ini sharing soal bagaimana tipsnya melakukan proses untuk bagaimana caranya proses penyembuhan emosional, vaksin emosional dan mental yang dilakukan. Thank you. Yes, terima kasih untuk Ibu Audi, Pak Audi ya, Pak Audi, yang juga sudah mengirimkan, dan juga Bu Eni. Oke, kita balik lagi nih Pak Antoni. Pasti ada tips and triknya gitu ya dalam melakukan vaksin mental dan emosional. Karena kita tahu bahwa kalau vaksin biasa, vaksin untuk kesehatan sudah dilakukan oleh orang-orang profesional seperti dokter, suster dan lain sebagainya. Kalau vaksin mental ini kan kita bisa lakukan sendiri atau dari orang-orang terdekat gitu ya. Nah ini gimana tipsnya supaya vaksin ini tidak gagal untuk mengebalkan mental dan emosional kita, tapi justru bisa sukses gitu untuk memperkuat mental dan emosional. Monggo Pak Antoni. Jadi sekali lagi di bagian segmen terakhir dari obrolan kita, sebagian dari kesimpulan kita, memang kalau kita bicara tentang vaksin mental emosional itu bukan sesuatu yang kelihatan. Bentuknya nggak sama seperti kayak vaksin COVID yang ampulnya kelihatan, kemudian injeksinya kelihatan. Enggak seperti itu. Tapi ya, kalau kita bicara tentang gambarannya, injeksinya injeksi mental, injeksi kata-kata gitu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Saya jadi ingin mengingatkan buat kita semua pada pagi hari ini, sampai ini diajarkan di sekolah-sekolah loh. Di global public school, terutama di Amerika, itu sampai anak-anak itu diajarkan selama masa pandemi itu, bagaimana, karena kan banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, banyak ketakutan. Nah, bagaimana caranya? Mereka kemudian menciptakan sebuah konsep namanya clean. Clean itu bersih.
Oke. Bersih bukan untuk fisik kita kan, selama masa pandemi ini kan kita diajari bagaimana fisik, kita Iya. bersih, cuci tangan dan sebagainya. Tapi bagaimana dengan mental emosional? Nah, Hmm. mereka menciptakan prinsip clean. Clean itu apa? Pertama, communicate your pain. Ya, yang Oke. pain, ya. Jadi kalau communicate your pain itu komunikasikan tentang rasa sakitmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, C. Ya, kan clean, C L E A dan N. C ada communicate your pain. Komunikasikan rasa sakitmu. Ya, biasanya kalau kita cerita bahwa, kamu tahu nggak, sekarang aku lagi stres loh, aku lagi mengalami seperti itu. Karena ketika kita bicara, kita meringankan beban kita juga. L, Ya. L itu apa? Label the emotion. Sekarang seperti kata Mbak Audrey dan juga yang smart listener yang merespon pada pagi hari ini. Ya, label your emotion. Aku sekarang ini merasa apa? Sedih, Oke. takut, cemas, atau perasaan apa yang kita rasakan. Semakin kita bisa mengidentifikasi, semakin itu menolong buat kita untuk mengerti, memahami. Ya, label your pain. Kemudian E itu apa? Express. Explain Oh, the event. Jadi ya. menjelaskan tentang bagaimana kejadian-kejadian yang selama ini kita rasakan itu mengganggu, menghambat, ya. Jadi menjelaskan tentang bagaimana situasi-situasi yang kita alami. Ya, dengan demikian orang jadi paham tentang apa yang kita rasakan. Ya, Ya. sekaligus juga membuat orang lain jadi berempati. Oh, ternyata baru saja mengalami situasi seperti itu. Ya, clean. Kemudian berikutnya adalah A. Ya, jadi A itu apa sih? Alternative way to express. Jadi mencari berbagai alternative way to express. Berbagai alternatif untuk mengekspresikan diri kita. Ya. Ya. Jadi daripada misalnya contoh menyalahkan diri kita sendiri atau orang-orang di sekitar kita gitu. Dengan hal-hal yang merusak, bagaimana caranya kita mencari cara-cara untuk mengekspresikan. Termasuk salah satu tadi, menulis jurnal dan sebagainya. Itu adalah cara-cara kita mengekspresikan. Saya ingat selama masa pandemi ini, saya menemukan hobi saya kembali. Hobi melukis. Ya, hobi melukis saya yang sudah saya... Dulu waktu ketika SD, saya itu senang melukis. Jadi Yes. kemudian saya tinggalkan benar karena saya merasa aduh mana ada waktu. Tapi Iya. kemudian pandemi, saya kemudian menemukan kembali hobi Balik. saya. Nah, itu bagian kita mengekspresikan diri kita gitu, ya. Dan clean, N kan terakhir, never say never again. Ya. Jadi kan kita mengatakan kan kita nggak gara-gara jatuh di kamar mandi terus kita mengatakan saya nggak mau mandi lagi, bukan gitu. Artinya apa? Kadang-kadang kalau kita bicara tentang vaksin mental emosional itu bukan berarti lantas kemudian gara-gara kita pernah mengalami kegagalan, gara-gara kita mengalami kesulitan, kemudian kita frustasi. Ya, seperti tadi, justru kejadian, justru pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah kita alami, kalau kita renungkan kembali, memang itu tidak menyenangkan. Siapa sih yang merasa enak dengan kegagalan, dengan kesulitan? Tapi kalau kita lihat di balik itu, itulah sebenarnya yang bisa menjadi penguatan buat kita, bahwa kita pernah mengalami, bahwa kita pernah belajar dari pengalaman itu bisa menjadi sesuatu yang menguatkan. Jadi artinya gini, dengan kata never say never again, justru kejadian itu harusnya semakin menguatkan kita. Nah, prinsip clean ini, tahu nggak smart listener, itu yang kemudian diajarkan kepada para murid, para mahasiswa, bagaimana mereka menjadi lebih kuat saat ketika mereka mengalami kejadian situasi-situasi yang tidak menyenangkan, terutama pada saat ketika pandemi kemarin. Itu, ya. Oke, jadi ini yang mungkin bisa kita lakukan bersama untuk bisa mendapatkan lagi nih sisi-sisi emosional dan juga mental kita yang baik gitu ke depannya untuk pastinya dalam melakukan aktivitas sehari-hari ya. Oke, dan pastinya Pak Antoni kita harus tutup perbincangan kita pada pagi hari ini dan juga dari insight yang disampaikan oleh Pak Antoni kita mulai menyadari gitu ya. Ternyata penting nih untuk kita lebih peka lagi ke dalam diri. Sudah butuh belum sih divaksin diri kita sendiri gitu ya, dan sudah bisa dicari juga source vaksinnya gitu ya, sehingga kita juga bisa punya kekebalan emosional dan juga mentally. So, dan Mbak Audrey kalau boleh saya juga ingin mengingatkan kembali ya di bagian terakhir ini, salah satu hal yang juga bisa menolong kita adalah buat teman-teman rekan-rekan smart listener yang mau mendalami dan belajar tentang
kecerdasan emosi, Yes. ya, informasi buat teman-teman yang bertanya juga. Ingat di bulan Februari ini, tanggal 20 dan 21 Februari, kita punya program publik, yaitu bagaimana melatih kecerdasan emosional kita. Nah, 2 hari di Hotel Santika Premier Jakarta, di mana saya secara langsung akan menjadi coach buat Anda. Yuk sama-sama kita belajar meningkatkan kecerdasan emosional kita, ya, menjadi bagian dari vaksin buat kita. So, buat teman-teman yang tertarik, please call Mbak Fani, ya, dari Higher Excellency 081298054929, 081298054929. Itu informasi. Terima kasih Mbak Audrey. Yes, Thank you Pak Antoni. Semoga juga insight yang disampaikan di tanggal 21 dan 22 Februari juga bisa memperkuat emosional dan juga mental kita ya. Oke, dan pastinya kita harus tutup siaran pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah merespon. Mohon maaf sekali jika ada respon yang belum sempat terbaca. Kita jumpa minggu depan ya, sharing-sharing kembali bersama dengan Pak Antoni Dio Martin. Kami pamit, saya Audrey Juwana. Dan saya Antoni Dio Martin. Salam antusias. You just listened to Smart Emotion with Anthony Dio Martin from Higher Excellency. Brought to you by Smart FM Network.